Ngomongin soal bisnis kopi emang gak ada matinya guys. Salah satunya kedai kopi yang lagi ngehits banget di kalangan anak muda, yaitu Kopi Satu Visi. Kedai kopi yang menyajikan petualangan, literasi, dan romantisme. Oke, di safari kedua kali ini saya mengunjungi salah satu kedai kopi yang di Cirebon, yaitu kedai Kopi Satu Visi, tepatnya berada di Sekar Kemuning, Majasem. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu apa sih filosofis dari nama Kopi Satu Visi ini, kemudian bagaimana sejarah perjalanannya, yuk kita sama-sama simak video selanjutnya. Nah, di sini hadir juga nih owner yang paling kece. Kalau boleh tahu nih siapa nih, kenalin dulu barangkali teman-teman belum tahu siapa sih ownernya atau siapa sih barista yang ada di Kopi Satu Visi. Kenalin boleh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rian Haryanto, biasa dipanggil Baim. Baim? Baim ya, agak nyambung ya. Pada protes dah. Ya panggilan sih siapa saja lah, yang penting nyaman. Mas A. Yang nyaman di Dede. Pinang. Ya begono lah kurang lebihnya. Saya di sini sebagai tukang sapu. Tukang sapu. Salah satu sekaligus yang punyanya ya. Nggak Keren juga sih sih. kalau yang punya juga. Oke, pengen tahu sih nama kedai ini namanya kedai kopi apa sih kalau boleh tahu? Nama kedainya Kedai Kopi Satu Visi saja. Kedai kopi satu visi. Kok bisa sih namanya kedai kopi satu visi? Memangnya maknanya apa gitu? Satu visi itu sebuah doa ya dan harapan gitu. Karena kan mengutip dari apa yang disampaikan Gus Romzi, kalau kita punya mimpi besar tuh gampang. Yang paling susah adalah melakukan atau mencapai mimpi besar itu dengan orang-orang yang tepat. Makanya dengan nama Satu Visi itu semoga dengan usaha ini saya akan ketemu dengan orang-orang yang satu visi, Satu tujuan ya? Iya, yang satu tujuan, yang satu pemikiran gitu. Berarti yang kopi di sini emang satu visi gitu loh. Atau gimana? Kalau yang nggak satu visi gimana? Ya, yang nggak satu visi ya nggak apa-apa. Kan kalau untuk ngopi mah ya siapa aja juga boleh. Barangkali kalau nggak satu visi nggak boleh kesini ya. Yang nggak apa-apa siapa. Siapa? Berdirinya kapan sih atau mulai ngebangun ngerintis kedai kopi ini? Boleh dong diceritain perjalanannya kayak gimana aja? Karena kan nggak mungkin dong sesuatu itu punya makna sejarah, ritual sejarah gitu, termasuk di kedai kopi ini. Kalau mulainya sih mulai menetapkan tuh dalam artian ngontrak itu Desember. Desember tuh udah mulai ngecat prepare 2019. Tahun lalu ya? Ya udah mulai prepare. Hampir menjelang Ini 2 tahun. 1 tahun lah. 1 tahun. Kawan sih. Prepare tuh ya Desember. Cuma di launchingnya di Januari. Januari. Memulai perjalanan yang lebih seriusnya tuh di Januari. Gitu. PDKT lah Desember mah. Baru beberapa bulannya berarti ya? Ya 9 bulan lah kurang lebih. Terinspirasi kenapa bikin kedai kayak gitu, awalnya dari mana sih? Kok kenapa bikin kedai? Kenapa nggak bikin kayak warung nasi aja, nasi padang kayak nasi apa gitu tuh? Atau yang minumannya lagi nista misalnya boba gitu kan? Ini kan kalau Kopi. berbicara minuman banyak ya versinya, termasuk ya kopi juga. Kenapa sih bikinnya tuh kopi gitu? Kedainya kedai kopi bukan kedai boba gitu. Karena ya kata Sun Tzu sih yang mohon dibenarkan ya kalau bahasa Inggrisnya kurang tepat. Kan ada istilah know yourself, know the enemy. Istilahnya ya kenalilah dirimu maka akan kamu mengenal siapa lawanmu gitu. Kalau saya sih memaknai itu semua ya karena saya orangnya suka ngobrol, suka diskusi, suka ketemu banyak orang baru. Dari situ saya akan mendapatkan informasi-informasi baru. Dari informasi itu akan diolah menjadi pengetahuan-pengetahuan baru. Dan dari usaha inilah pada akhirnya saya menentukan gitu loh. Ya wis bikin kedai kopi aja. Karena kedai kopi kan otomatis akan banyak orang lalu lalang ya tiap harinya, ketemu orang baru dengan ya kebudayaan yang berbeda, latar belakang yang berbeda, agama yang beda, ras yang beda, suku yang beda. Kita saling menyapa satu sama lain gitu. Tidak ada perbedaan dan bagi saya mungkin salah satu tempat yang paling merdeka di muka bumi ini adalah Satu Visi. Satu Visi di kedai kopi. Kedai kopi gitu loh. Karena di sini ya kita bebas merdeka gitu loh. Tidak ada sekat aling-aling. Iya betul. Tidak ada tempat
sendiri kan tahu ya di Cirebon banyak kedai-kedai kopi gitu. Apa sih yang bikin ciri khas dari kedai kopi satu visi di sini tuh? Ciri khasnya ya kita hanya menawarkan cinta dan kesederhanaan, Mbak. Kita nggak punya sisi lain selain itu gitu loh. Toh menu juga ya mungkin semua kedai juga memiliki menu Hampir yang sama. Mungkin beda-beda tipis-tipis walaupun beberapa kedai punya menu spesial gitu. Iya. Dan kami pun memang punya menu spesial. Cuma pada akhirnya sebetulnya semua kopi itu sama kalau bagi kami ya. Makanya kalau tawaran kenapa sih ada satu visi, misal walaupun banyak kedai lain, apa sih perbedaannya? Ya kita menawarkan cinta dan kesederhanaan gitu. Ya di sini kita bisa bebas merdeka, di sini kita bisa menganggap sebagai rumah sendiri. Di sini juga tempat tukar pikiran, ketemu satu sama lain, ngobrol bagaimana memasak masa depan, menata kehidupan lebih baik lagi. Yang mungkin kalau di tempat lain teman-teman merasa canggung, lah di sinilah kita bisa melakukan hal itu dengan cara-cara yang sederhana, dengan cara-cara yang penuh cinta. Sik. Selain emang sesuatu yang sederhana, istimewa, penuh cinta dan kasih sayang gitu kan. Sebenarnya menu yang paling best seller gitu, maksudnya yang paling banyak diminati atau dipesan sama orang di sini apa sih menu andalannya? Kalau kita untuk manual brewing V60. Kenapa V60? Karena kita punya sesuatu yang berbeda mungkin dibanding kedai lain, walaupun banyak juga teman-teman yang melakukan hal ini. Kalau kita kan open service di sini sifatnya. Jadi siapapun yang datang, mereka bisa menyeduh sendiri. Walaupun sebelumnya dia nggak pernah sama sekali ngerasain bagaimana membuat kopi. Berarti bisa sekalian belajar buat kopi. Iya, biar bisa ngerasain sih kayak gimana dinamikanya. Kok bikin kopi Open kalau di bar kedai? gitu ya? Ya open bar. Kok bikin kopi itu lama gitu loh. Nah, kita tuh pengen sedikit bercerita saja pada teman-teman, ini loh bikin kopi tuh kayak gini, kenapa pada akhirnya lama gitu. Makanya kita menonjolkan manual brewing kalau di kopi satu visi. Adapun kalau espresso base-nya atau yang espressonya kita punya kopi satu visi. Jadi ramuan kopi susu cuma lebih dominan di kopinya. Tidak, kalau kebanyakan kan teman-teman di creamy. Nah, kalau kita pengen sesuatu yang berbeda yaitu menonjolkan kopinya karena ya tetap espresso base atau apapun itu kalau saya pengen nonjolin di kopinya gitu. Makanya kita punya namanya tuh kopi satu visi. Itu varian kopi susu yang bisa teman-teman nikmati dengan es, bukan hot. Karena kondisi ya latar belakangnya kan Cirebon panas ya, mau tidak mau kan. Makanya saya membaca kondisi cuaca yang ada di Cirebon, makanya bikin best sellernya juga yang kopi susu tapi sifatnya es. Gitu. Kalau dari segi biji kopinya sendiri itu ngambil dari mana gitu? Dari kiriman mana gitu? Kadang kan banyak nih pengekspor gitu ya kopi-kopi. Kalau di kedai kopi satu visi ini kira-kira mengambil biji kopi itu dari mana dan apa yang buat istimewa gitu? Kalau kita banyaknya ngambil di roastery yang ada di Cirebon. Karena kan kita kan di sini hilir ya, hanya di atas, kita nggak punya hulu tuh, kita nggak punya kebun, kita juga nggak ada prosesor. Kalau mau kebun sama prosesor ya adanya di Majalengka sama Kuningan. Iya, betul. Kita kan hanya yang ngejual lah istilahnya, hanya hilir. Maka dari itu kalau saya sih pengen gitu loh, adanya kopi satu visi ini untuk membuat roda ekonomi di sekitaran Cirebon ini tetap bergeliat, tetap berjalan. Makanya ya walaupun beberapa kali juga kita ngambil dari teman-teman di Kuningan, dari petani, ataupun dari teman-teman di Majalengka, ataupun dari teman-teman di Indramayu. Karena ya itu pengen saya itu adanya satu visi bukan hanya sekedar jual beli biji kopi, tapi menjadi ruang untuk perputaran ekonomi di lingkaran itu bisa tetap berjalan sebagaimana mestinya. Gitu. Kayak pas berdirinya kedai kopi satu visi ini itu gimana sih strategi pemasaran, apakah buat brosur ataupun pamflet atau sosial media atau yang lain gitu Kak? Kalau kita sih emang sejak awal juga udah punya market ya. Market tuh maksudnya kita udah menetapkan kopi satu visi itu buat siapa sih gitu loh. Kalau mungkin kedai lain kan mereka ya jualan jualan aja kan. Siapa tuh kalau boleh tahu? Lah kalau di kopi satu visi itu emang sejak awal buka pun kita udah kopi satu visi itu untuk teman-teman pencinta kopi, pencinta literasi, pencinta petualangan gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk teman-teman yang non 3 hal tersebut untuk datang ke sini. Tapi emang porsinya ya kita persembahkan kedai kopi ini ya untuk teman-teman tersebut.
Karena mungkin kalau yang non itu bisa diakses di kedai-kedai yang lain kan, masih banyak loh di Cirebon. Tapi ya karena ya di kedai lain mungkin malu baca buku gitu loh. Ya kan mungkin dianggap minoritas. Iya. Nah tapi kalau di satu visi ya silakan mau baca buku dari buka sampai tutup juga diperbolehkan. Malah disediakan ya. Ada Yes. kopi, buku, dan cinta gitu ya. Iya. Tiganya emang satu dalam kopi satu visi. Cie. Betul. Selain memang apa namanya strategi marketing yang sudah dijalankan, nah kira-kira dengan adanya event kayak gitu, sebenarnya dari strategi marketing bukan sih sering ada event kayak gitu? Atau Kalau hiburan aja? Kalau event sebetulnya saya secara pribadi itu suka, ada acara tuh suka. Sukanya tuh apa? Karena kita kan suka orang yang suka peristiwa ya. Peristiwa kan terlahir dengan adanya acara itu. Makanya kan istilahnya tidak akan pernah ada cerita tanpa adanya peristiwa. Salah satu cara untuk adanya peristiwa adalah adanya acara. Kadang kan kita aja bisa aja dapat teori dari cara membaca buku, ya kan, atau mendengarkan cerita orang di YouTube atau dimanapun bisa. Tapi kalau kita tidak pernah merasakan langsung, ya kita mungkin hanya katanya kan. Gak punya pengalaman sendiri? Ya makanya adanya acara itu satu hal yang emang saya ini suka. Kalau kata orang sih dicubit itu sakit, tapi kalau kita nggak pernah dicubit, ya kita nggak pernah merasakan sakitnya. Nah adanya acara itu ya wujud bagaimana apa yang saya dapatkan dari bacaan, dari obrolan, dari jaringan dengan teman-teman, ya diwujudkan dalam bentuk adanya acara itu. Jadi untuk saling tukar pikiran, untuk saling belajar, untuk bagaimana sih membentuk sebuah tim yang solid, gitu. Bagaimana sih untuk saling menghormati satu sama lain, ya adanya di acara. Gitu, Mbak. Oke, berarti udah beberapa bulan berdirinya kopi kedai satu visi ini ya. Kalau boleh tahu berapa sih omset per bulannya gitu? Bisik-bisik aja, bisik-bisik ya. Gimana gitu? Maksudnya perlu ditetapkan atau enggak? Ya, nggak senyumannya apa-apa. aja sih. Nggak apa-apa, berarti Nggak boleh. apa-apa. Karena jadi perhitungan juga Oh. gitu, punya bisnis kayak gimana. Kalau saya sih, saya secara pribadi ya, itu menganut sesuatu yang apa ya, besar kecil tuh tergantung perspektif orang. Banyak sedikit juga sama, bahagia sedih juga sama dan lain sebagainya. Kalau di kita sih di satu visi ini oke sebagai ruang mencari finansial ya, mencari pundi-pundi rupiah. Tapi saya secara pribadi juga yang menganggap ini sebagai rumah. Makanya pendapatan berapapun ya akan saya nikmati. Syukuri gitu, Ya, syukuri. kalau rata-rata sih biasanya per bulan itu kisaran 6 sampai ya kurang lebih 7 juta. 6-7 juta. Lumayan sih ya dibanding kerja gitu kan, satu bulan full tapi berapa sih ya UMR Cirebon gitu? Ya tipis-tipis lah. Lah. Ya, Tapi kurang balik modal lebih. kan kadang yang balik modal. Ya kalau balik modal dalam kurun waktu yang seperti apa dulu kan, karena kalau usaha kan modal awal tuh perhitungannya kapan nanti akan bisa mengembalikan kan nggak bisa dalam satu bulan 2 bulan, pasti kan jangka panjang gitu loh. Karena kan nanti ada perputaran, ada perbaikan, ada pengembangan dan lain sebagainya. Tapi ya satu hal yang saya lakukan di sini sih tadi kita melakukan hal-hal sederhana dengan penuh cinta. Jadi kita ya jalani, relax aja, enjoy aja, jatuh bangun dinikmati, rugi untung ya kita nikmati bareng gitu. Sepi rame yo dijalani dengan ya penuh cinta dan bahagia saja. Karena itu udah bagian daripada dinamika kehidupan di usaha. Oke, mungkin closing nih apa yang pengen disampaikan ke teman-teman deh. Pengen tahu sih jargonnya kopi satu visi itu apa? Kalau jargonnya sih terbaru ya, kemarin kita baru menemukan itu merdeka atas nama rasa. Iya, apa tuh mantap filosofisnya? Merdeka atas nama rasa tuh wujud kampanye saya secara pribadi pada halayak bahwasanya kalau minum kopi itu tidak harus diperdebatkan. Gitu loh. Banyaknya orang kan kedai kopi di sana sih nggak enak, kedai kopi di sana sih ini itu dan lain Padahal sebagainya. kan setiap itu kan punya cita rasa masing-masing. Ya, yang saya ingin sampaikan itu merdeka atas nama rasa. Jangan cuma berbicara kopi itu atas dasar rasa menurut penilaian kita. Tapi tolong hormatilah petani yang setiap hari harus naik turun 1000 mdpl lebih. Hormatilah para prosesor yang harus menungguin kopi selama 3 bulan lebih. Hormatilah para roastery. Prosesnya lama ya? Ya, yang ketika gagal harus dibuang kopinya. Hormatilah keringat para barista yang tiap hari selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi customernya. Hormatilah perjuangan para pemilik kedai yang berjibaku mengangkat perekonomian Indonesia. Ya terlepas daripada rasa,
ya setiap orang punya selera dong. Dalam artian stoplah mengkritik soal rasa, karena setiap orang itu punya rasa yang berbeda kan. Makanya merdeka atas nama rasa. Ketika lu ngopi ya nikmati saja, apapun itu rasanya, apapun itu, anggaplah ini adalah bagian daripada lu menghormati sebuah perjuangan panjang yang dilakukan orang-orang di balik semua ini. Gitu. Oke, cukup sekian dari perbincangan kami pada malam hari ini. Buat teman-teman yang penasaran apa sih itu kopi satu visi dan bagaimana rasanya, oke, cek aja ke sini dan datang langsung ke sini di jalan apa ini alamatnya? Alamatnya dekat Pondok Alih ya. Sekarang kuning dah perasaan. Intinya aja ada di bio, Apa nih? ada di Google Map, di bio kami di Instagram @kopi1visi. Iya. Tinggal klik aja di bio, insya Allah nyampe kok. Iya. Kalau kesasar tinggal DM. Iya sih, ini tempatnya rekomend banget buat teman-teman pengen nyantai atau sekedar pengen nyobain aja kopi itu kayak gimana, pahit atau manis kayak gitu ya. Atau bikin kopi sendiri. Iya, bikin kopi sendiri juga bisa, atau teman-teman pengen baca buku santai di sini gitu kan. Dari kliknya kehidupan, teman-teman pengen nyantai, boleh banget datang ke sini di Kopi Satu Visi. Terima kasih. Terima kasih banyak kakak.